is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 21 Palembang atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 21 Palembang yang saya hormati sudah menghadiri undangan kami, dan terima kasih juga kepada wali murid dari SD Negeri 21 Palembang yang telah menghadiri undangan kami. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga yaumil akhir. Akan memaparkan apa-apa saja aset yang ada di SD Negeri 21 Palembang. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja serahkan kepada Ibu Leni. Silakan Bu Leni. Terima kasih. Baiklah Bu Rani, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi sekolah itu adalah sebuah ekosistem. Jadi ekosistem itu ada biotik dan ada abiotik. Jadi seperti yang kita ketahui, jika diibaratkan sebagai ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Jadi contohnya kalau biotik itu kan sumber daya manusia, kalau abiotik itu misalnya lapangan atau sarana dan prasarana. Jadi kedua unsur ini harus saling berinteraksi, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Untuk memusatkan perhatian kita tentang kelebihan kita. Nah, pada kesempatan ini, next. Nah, ada paradigma IA seperti yang kami pelajari, ada PKBA, jadi pengembangan komunitas berbasis aset. Lanjut. Next. Nah, jadi pendekatan ini menekan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita ada 7 modal utama. Modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mendiskusikan dari sekolah kita ini apa saja yang termasuk ke-7 modal tersebut. Jadi 7 modal ini merupakan salah satu alat untuk membantu kita menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Jadi ternyata aset sekolah itu bukan hanya uang dan sarana, ternyata sumber daya manusia juga termasuk aset. Nah, yang pertama nih, sambil saling disepakati ya, tolong notulen dicatat ya sekalian. Apa namanya modal tersebut. Nah, untuk di modal manusia, sekolah kita sudah memiliki Kepsek ya. Oke, Kepsek sudah memiliki, guru ada, murid juga ada, tokoh masyarakat alhamdulillah ya, ada Bapak RT, ada Kepala Keamanan. Terima kasih atas waktunya sudah hadir dan menyempatkan, ada perwakilan komite juga. Selanjutnya untuk Tendik. Nah, selanjutnya modal sosial. Jadi ada tatip sekolah. Apakah kita ada tatip sekolah Bapak dan Ibu? Ada tatip sekolah, ada kode etik guru, ada ruang gurunya, ada primagama, ada kita kerjasama, kelas pintar juga kerjasama, Unsri, MPP, dan PGRI juga kerjasama dalam hal PPG ya, dan PPL. Nah, investasinya berenam Pak, yaitu Bapak RT atau RW, Bapak terima kasih kehadirannya, Lurah atau Camat, Puskesmas ya Ibu, terima kasih atas kehadirannya Ibu, dan dokter. Selanjutnya itu dari pihak kepolisian. Jadi kita kerjasama, sering ada yang datang kan ke sekolah kita, jadi ada semua kita. Yang ketiga itu ada modal politik. Nah, Bapak Ibu, jadi ada pemerintahan dan kewenangan camat ini kita juga punya. Menurut Bapak Ibu, kita punya nggak kira-kira kalau kewenangan camat? Apakah camat berwenang tentang sekolah kita? Kerjasama, ya. Ya, ada nggak kerjasama misalnya dengan camat sekolah kita? Apa yang pernah kita lakukan sebelumnya? Ada Bu Leni. Apa? Ada ya? Iya. Ada kerjasama ke camat nggak kita misalnya? Perizinan atau undangan atau Baru saja kemarin perpisahan Bu Leni. Oh iya, perpisahan. Alhamdulillah ya Ibu ya. Ibu ada kemarin ya, komite kita datang ya, ada ya dari camat ya. Selanjutnya itu lembaga pemerintahan. Nah, ada nggak kita yang caleg-caleg yang kerjasama di sini? Ada nggak caleg-caleg atau lembaga pemerintahan mungkin? Tidak ada.
Oh, diadakan. Oke, lanjut Lanjut saja kerjasama dengan Pegadaian. Oh iya, luar biasa. Mantap. Nah, untuk model agama kita ada 3. Kami ada 3 merincikan. Kalau Bapak Ibu dan setuju, kita lanjut. Kalau tidak setuju, nanti kita coret di sininya. Notulen tolong dicatat ya. Selanjutnya majelis taklim. Jadi ada berbagi, ada peduli dan tolong menolong dari kegiatan keagamaan kita seperti infak. Infak kita ada ya Ibu. Ibu kesiswaan ya, wakil kesiswaan ada infak ya. Infak, sodako dan penggalangan dana. Alhamdulillah kita dipandu oleh Ibu Abel selaku guru agama, Ibu Abel ya, Tafis ya, dan Pak Harif ya, baiklah. Nah, ini dia yang lebih seru lagi, modal fisik. Nah, apakah kita ada modal-modal ini? Kita lihat pertama bangunan. UKS kita ada, musola, gedung sekolah, ada kantor Kepsek, ada kantor guru, ada aula, tidak ada. Sedang dalam proses kita tidak ada. Dalam proses jadi ya. ya. Belum ada ya. Nanti misalnya mungkin Ibu komite atau Bapak Ibu komite ingin membentuk suatu aula di SD boleh nanti. Oke, siap, baiklah. Selanjutnya untuk laboratorium Belum boleh nih. laboratorium tidak ada. Kantin ada. Lapangan olahraga alhamdulillah kita ada. Dan sebentar lagi kabarnya kita akan ada pembangunan lapangan ya Bu ya. Ya. Nah, berarti kebanyakan sudah ada bangunan kita ya. Cuman harus dimaksimalkan kembali. Ya, laboratoriumnya. Selanjutnya infrastruktur, alat dapur, ada alat pembelajaran, ada printer. Bagaimana Bapak Ibu guru printer kita? Ada 1, walaupun 1 tetap ada Ibu ya. Infokus juga ada. Alat kesehatan, bagaimana Ketua UKS? Ada, lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Ya, kalau habis harus segera di ini ya. Oh iya, Ibu, ini katanya kalau misalnya kurang diambil dari pihak puskesmas. Oke, obat-obatnya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya buku-buku Ketua Perpustakaan, lengkap buku-buku kita. Alat musik ada ya. Pak ada alat musik ada, alat olahraga ada. Alhamdulillah banyak sekali ternyata. Ini modul yang kami dapati selama pendidikan guru penggerak tentang berbasis kekurangan dan kekuatan. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking biasanya akan fokus pada apa yang mengganggu positif. 2. Menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana merupakan cara bagaimana manusia selalu berpikir bersama dan mencetuskan atau memulai suatu tindakan. 3. Daripada menanyakan ada masalah apa atau bagaimana memperbaikinya, lebih baik bertanya apa yang telah berhasil dilakukan atau bagaimana ya mengupayakan hasil yang lebih baik lagi. Nah, cara bertanya ini mendorong energi dan kreativitas. Hasil diskusi kita bersama, alhamdulillah tadi masukan dari Bapak Ibu bisa kita teruskan untuk aset yang ada di SD Negeri 21 Palembang. Selanjutnya kita akan masuki tanya jawab. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Dirga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari warga ya. Oh. Ini bertanya kan tadi di situ orang sekolah dua hafal ada unsur biotik dan abiotik. Dalam biotik itu ialah hubungan tenaga dari sekolah, guru, siswa, dan abiotik adalah benda mati seperti aset-aset yang ada di sekolah. Nah, aset dari sekolah itu salah satu contohnya adalah alat-alat musik. Nah, bagaimana jika alat-alat musik itu tidak terpakai atau tidak bisa digunakan secara maksimal oleh guru untuk mengajar kepada siswa? Solusinya bagaimana Ibu? Baik, terima kasih Pak Dirga, pertanyaan yang bagus, dan pertanyaan ini akan dijawab dengan Ibu Leni.
Baiklah, Pak Dirga tadi bertanya bagaimana jika di sekolah itu banyak aset tapi tidak digunakan dengan baik. Jadi itulah kembali lagi dengan pendekatan pola pikir kita. Jadi kita jangan fokus kepada kekurangan kita. Jadi kita harus fokus pada kekuatan. Kekuatan itu apa yang ada dari sekolah kita. Jadi antara SD 21 sama SD 22 kekuatan atau asetnya berbeda. Nah, tinggal bagaimana caranya kita menggali atau mencari sumber daya manusia yang berkaitan dengan keahlian musik tadi. Karena kita tidak bisa memaksa guru-guru yang lain untuk bisa melakukan atau bisa mengajarkan musik. Padahal guru itu sendiri juga tidak memahami. Bukankah untuk menjadi seorang, mengajarkan ke orang lain itu harus mempunyai ilmu kan? Bagaimana kita bisa mengajarkan jika kita tidak mempunyai ilmu? Jadi alangkah lebih baiknya jika alat tersebut digunakan atau diajarkan dengan orang yang mempunyai bidangnya di musik kayak gitu. Nah, jangan sampai disalahgunakan atau juga dimanfaatkan hanya untuk jangan hati baik gitu. Harus ada, jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus diajarkan dan dipakai dengan orang yang ahlinya. Kalau saya kan tidak bisa main biola, saya ngajarin biola gimana kan nggak tahu. Jadi harusnya juga ibu kepala sekolah juga mempunyai kerjasama dengan tim-tim yang berkaitan dengan alat musik tersebut. Ya. Terima kasih Pak Dirga. Pada hari ini terima kasih sudah menghadiri diskusi tadi. Terima kasih Pak RT atas kesempatannya dapat hadir pada undang kami. Terima kasih wali murid yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak Ibu juga semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami, dan kita juga bisa diskusikan bersama-sama dan kita juga bisa berkolaborasi setelah ini terkait aset-aset yang ada di SD Negeri kita tercinta ini, SD Negeri 21 Palembang. Terima kasih. Saya bersama Ibu Leni Setika, calon guru penggerak 7 Kota Palembang, berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.